الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebuah keharusan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur atas ragam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Setidaknya harus kita tanamkan dalam keyakinan yang terdalam bahwa tak ada satupun daya ataupun upaya wujud dalam kehidupan kita terkecuali atas dasar rahmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan keyakinan yang semacam itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Setidaknya keyakinan yang tertanam tersebut akan mampu mengikat pola kehidupan kita senantiasa bermuara untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih juga harus kita yakini bahwa adanya tindakan atau tindak tanduk perilaku yang baik tak mungkin terwujud terkecuali atas dasar hidayah yang Allah tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Salawat dan juga salam semoga tetap terhatur curahkan pada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, utusan penghujung dengan mandat menyampaikan amanah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umat manusia tanpa terkecuali, yang tujuan utamanya ialah menjadikan kita sebagai hamba Allah yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat la'allakum turhamun. Izinkan pada kesempatan ini saya berpesan khususnya pada diri yang jauh dari sempurna ini dan kepada segenap hadirin jamaah Jumat untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan makna imtithalu jawami'i awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan ragam perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jumat la'allakum turhamun, menuju Allah Subhanahu wa taala
bukan jalan yang mudah untuk kita lalui. Seandainya kita lihat tentang masalah jalan, maka kita lihat tentang istilah perjalanan. Maka andai kita lihat jalan, maka tak ada jalan yang landai, yang lurus, yang mudah kita tempuh. Di situ ada kerikil-kerikil tajam. Terkadang juga ada duri-duri yang akan menancap kepada tubuh atau kaki kita. Di situ juga banyak rintangan atau lika-liku. Maka dalam keadaan ini sebenarnya menuju Allah adalah jalan yang terjal. Jalan yang harus kita lalui dengan usaha-usaha untuk kemudian bisa melampaui ujian-ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kita ingat bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan dengan kondisi suci, karena semua yang terlahir di muka bumi adalah dilahirkan dalam kondisi suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka diusahakan pula bagi kita semua ketika kita hendak kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam kondisi suci dan bersih. Umur muda ataupun renta ataupun tua renta itu hanyalah istilah, karena bisa jadi meskipun muda belia, remaja ataupun tua, sama hakikatnya dalam masa-masa penungguan atau penantian. Maka dalam masa-masa penantian tersebut Allah menguji kepada kita semua untuk kemudian dikasih pelajaran, untuk menjadikan kita sebagai umat manusia yang semakin dewasa. Maka orang-orang yang berhasil menempuh ujian-ujian tersebut, maka dia akan termasuk orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Setidaknya sering kita baca doa-doa yang kalau orang Jawa bilang itu disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pun demikian, tak sedikit kalangan ulama yang menyatakan bahwa andai kita hendak menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah, maka menjadi sebuah keniscayaan bagi kita ialah melaksanakan ragam perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, ada rincian yang telah disebutkan oleh kalangan ulama untuk mengunci jiwa dan raga kita agar senantiasa kita semangat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Apa kata kunci tersebut? Adalah kata kunci untuk menyadarkan kita bahwa kesempatan tak akan pernah datang dua kali. Maka katanya Abu Hatim Al-Aswam menyatakan tidak akan pernah diketahui suatu kenikmatan terkecuali oleh 4 orang dalam kenikmatan tersebut. Yang pertama adalah nikmatnya masa muda. Maka tidak akan pernah diketahui nikmatnya masa muda terkecuali oleh orang-orang yang sudah tua. Yang kedua, nikmatnya bahagia. Maka nikmat kebahagiaan tersebut tak akan pernah diketahui terkecuali oleh orang-orang yang telah tertimpa musibah. Yang ketiga, nikmatnya sehat tak akan pernah diketahui terkecuali orang-orang yang sakit. Yang keempat, nikmatnya hidup tak akan pernah pula diketahui terkecuali orang-orang yang telah meninggal dunia. Apa yang telah dinyatakan oleh Aswam Al-Hatim radhiyallahu an tersebut bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita tentang mari kita gunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Setidaknya andai kita gunakan kesempatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, rasa syukur
itu tak cukup dengan menggunakan lisan, akan tetapi rasa syukur harus pula ditanamkan dengan hati dalam hati yang terdalam, bahwa tak ada satupun yang ada terkecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, rasa syukur tersebut tak mungkin disebut dengan rasa syukur yang sempurna terkecuali terrealisasikan dalam bentuk praktek keseharian. Kesimpulan khutbah pada kesempatan kali ini yang pertama, mari kita jadikan hidup, mari kita jadikan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ajang terbaik untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar pengabdian. Yang kedua, mari kita jadikan ajaran yang dibawa oleh baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai barometer dalam kehidupan kita. Sebab tak ada satupun yang wujud dalam kehidupan kita terkecuali kebaikan apabila kita senantiasa melihat, meniru dan melaksanakan apa yang telah diajarkan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan hidayahnya yang terbaik di dalam hati kita, sehingga tak ada satupun yang wujud dalam kehidupan kita terkecuali muara akhirnya ialah menuju Allah, mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم اللهم تقبل يا كريم.